Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pembelajaran, silakan kalian isi absensi dengan mengisikan nama kalian dan nomor absen kalian di kolom komentar. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang ya. Nah, sambil kalian mengisi absensi, Ibu akan memberitahukan hari ini kita akan belajar materi apa. Kita akan belajar materi tentang logaritma. Lalu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ibu ingin kalian dapat mendeskripsikan konsep dari logaritma, menentukan sifat-sifat logaritma, menerapkan sifat logaritma untuk menyelesaikan suatu masalah dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Untuk apa sih Bu kita belajar seperti itu? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaat dari logaritma. Contohnya, kita bisa menghitung laju pertumbuhan penduduk, bidang antropologi, dan dalam keuangan itu kita bisa menghitung bunga majemuk. Nah, nanti dalam pembelajaran ini Ibu akan mengambil 3 nilai, yaitu nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai sikap akan Ibu ambil dari sikap kalian yang jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, santun, dan mau bekerja sama. Nah, untuk pengambilan nilai pengetahuan, Ibu akan ambil dari tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis terdiri dari 2 jenis, yaitu tugas kelompok dan pekerjaan rumah. Dan tes lisan akan Ibu ambil dari kalian yang mau menjawab pertanyaan Ibu secara terbuka. Dan pengambilan nilai keterampilan akan Ibu ambil dari presentasi. Karena nanti kalian setelah mengerjakan bersama kelompok akan mempresentasikan jawaban kalian di depan teman yang lain. Dan Ibu akan ambil nilai keterampilan juga dari hasil kerja kelompok. Jadi tetap semangat ya anak-anak untuk belajar. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi logaritma. Sebelum kita masuk ke materi logaritma, kita sudah belajar bentuk dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya kan? Nah, dari sini misalkan kita kembangkan 2 di pangkat 3 sama dengan berapa? Itu disebut dengan operasi pangkat. Lalu, jika ada yang nanya akar pangkat 3 dari 8 berapa? Itu dengan operasi akar. Lalu, misalkan ada yang nanya lagi 2 log 8 sama dengan berapa? Ini disebut dengan logaritma. Coba Ibu tanya, 2 pangkat 3 berapa? 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. 2 log 8 jadinya itu 2 dipangkatin berapa? Jadinya 8. Pangkat berapa? Iya, pangkat 3. Jadi di sini hasilnya 3. Nah, setelah kita mengetahui bentuk dari ini, kita bisa masuk ke definisi logaritma. Definisi dari logaritma adalah A log B sama dengan C, di mana ini saya kasih lebih dulu aja ya. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Nah, logaritma sendiri itu adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Jadi kalau udah nanya A log B sama dengan C, itu sama dengan A dipangkatin berapa sih yang hasilnya B, seperti itu ya. Nah, di sini A ini disebut dengan basis. A sama dengan basis dengan syarat A ini nilainya lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ya. Lalu B di sini disebut dengan numerus. B sama dengan numerus dengan syarat B ini lebih besar dari 0. Dan C disebut dengan hasil logaritma.
Biasanya kita kalau membaca logaritma adalah A log B sama dengan C. Sebenarnya membacanya adalah logaritma B dengan basis A sama dengan C. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, kita jadi bacanya A log B sama dengan C. Inilah definisi dan pengertian dari logaritma. Setelah ini kita akan masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat pertama dari logaritma ini kita akan baca sifat dasarnya. Sifat dasar logaritma. Ya. Nah, sifat pertama bunyinya seperti ini anak-anak. A log A sama dengan 1. Maksudnya A dipangkatin berapa sih yang hasilnya A? Contohnya seperti ini. Contoh 7 log 7 sama dengan berapa? 7 dipangkatin berapa yang hasilnya 7? Dipangkatin 1. Nah, sifat yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. Maksudnya A dipangkatin berapa yang hasilnya 1? Contohnya 5 log 1 sama dengan 5 pangkatin berapa yang hasilnya 1? Iya benar, dipangkatin 0. Nah, ini adalah sifat dasar dari logaritma. Setelah ini kita akan belajar tentang sifat operasi logaritma. Anak-anak, kita akan masuk ke sifat operasi. Kalau ibu bilang operasi, apa sih yang kalian ingat? Apa aja? Iya, benar. Sifat operasi itu terdiri dari jumlah, kurang, kali, sama bagi. Ada 4 ya. Sekarang ibu tambahin dengan pangkat. Sifatnya seperti apa, Bu? Sifatnya seperti ini. Tadi berapa sifat sudah? 2 ya. Sekarang sifat ketiga. Misalkan ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Seperti ini anak-anak. Kalau penjumlahan dan basisnya ini sama, numerisnya jadi kali A log B kali C. Contohnya seperti apa, Bu? Kita masuk contoh ya. Contohnya adalah misalkan ada 3 log 1/9 ditambah 3 log 27. Jawabannya seperti ini. Ini kan nilai basisnya sudah sama nih. Jadi kita tinggal kalikan nilai numerisnya. 3 log tulis tetap 1/9 dikali 27. Ya, jadinya 3 log. Ya, 3 log 3 sama dengan berapa tadi? A log A? Iya, 3 pangkatin berapa sama dengan 3 pangkatin 1. Ya, benar. Nah, sekarang kita masuk sifat yang keempat. Tadi kan sudah tambah sama kali nih. Sekarang kita masuk ke kurang. Keempat, A log B dikurang A log C sama dengan nilai basisnya sama ya. A log B per C. Jadi kalau tambah tadi jadi kali, kalau kurang jadinya bagi. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Contoh. Misalkan 7 log 217 dikurangi 7 log 31. Ya. Jadi nilai basisnya udah sama, kita tulis lagi 7 log. Ini kan kurang nih, jadi apa? Jadi bagi. 217 dibagi 31. Jadinya berapa? 7 log 217 dibagi 31 berapa? Iya, 7. 7 log 7? 7 pangkatin berapa hasilnya 7?
bagi. Kurang apa? Iya, kita kurang yang pangkat dalam sifat operasi. Sifatnya seperti ini anak-anak. Sifat kelima ya. A pangkat P log B pangkat Q sama dengan Q per P kali A log B. Ini sifatnya adalah basis, dia punya pangkat. Numerus, dia juga punya pangkat. Lalu pangkatnya ini kita keluarin. Ya, kita keluarin Q, ya. Terus per P. Yang belakang dulu, baru yang depan. Q per P, seperti itu. Nah, udah kita ambil pangkatnya. Sisa apa? Sisa A log B. Ya. Contohnya seperti apa, Bu? Soalnya contohnya seperti ini. 2 dipangkatin 3 log 2 pangkat 2. Ya. Pangkat dari numerus berapa? 2. Pangkat dari basis berapa? 3. Sisanya apa? 2 log 2. Ya. 2 per 3, 2 log 2 berapa? 1. Iya, sama dengan berapa nih? 2 per 3. Nah, ini adalah sifat operasi. Setelah ini masih ada sifat yang selanjutnya. Bagaimana? Masih bisa dilanjut? Oke, kita akan masuk ke sifat yang selanjutnya. Ini disebut dengan sifat apa, Bu? Disebut dengan sifat yang agak ya. Tapi kalau kita sudah belajar nggak akan banget. Sifat gitu ya. Biar kalian tetap ingat. Tadi sudah berapa sifat? Sudah 5 ya. Sekarang sifat yang ke-6. Misalkan ada nilai A. Nah, sekarang logaritma jadi pangkat nih. A log B sama dengan B. Jadi sekarang logaritma itu jadi pangkat. Syaratnya apa? Biar bisa seperti ini. Syaratnya nilai ini, kita baca deh. Nilai di sini harus sama dengan basisnya. Kalau nggak sama gimana, Bu? Ya disamakan dulu. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, misalkan ada nilai 8 pangkat 8 log 9. Sama dengan berapa? Nilai ini dan ini sudah sama. Jadi kita ambil nilai 9-nya saja. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-7. Yaitu bilang seperti ini. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, nilai numerus di logaritma yang pertama jadi basis di logaritma yang kedua. Seperti ini. Jadinya kalau nilai numerus jadi basis di nilai logaritma yang kedua, jadinya A log C. Contohnya seperti apa? Oke, kita kasih contoh dulu ya. Contohnya, misalkan ada nilai 5 log 9 terus dikali sama 9 log 625. Nah, nilai numeris di sini jadi basis di logaritma yang kedua. Jadi kita tinggal ambil 5 log berapa? 625. Ya. Dari sini 5 log 625 ini kalau kita kasih faktor jadinya berapa? 625 dibagi 5 berapa? 125. 75 dibagi 5 berapa? 25. 25 itu 5 dan kali 5. 1, 2, 3, 4. Ya, 5 dipangkatin 4 sama dengan ini kan pangkat ya. Di sini kalau nggak ada nilainya pangkatnya berapa? Isi basis 1. Benar. Jadinya 4 per 1, 5 log 5. 5-nya kurang tinggi nih. Nah, ini jadinya 4 dikali 5 log 5 berapa? 1. Jadi sama dengan 4.
Ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir bunyinya gini. A log B sama dengan 1/B log A. Jadi misalkan nih di basis ada nilai perkalian. Contohnya misalkan 3 dikali 5 log 9, katakan seperti itu ya. Nah, nilai si basis ini kan ada perkalian. Kita nggak boleh nih jadiin basis itu perkalian. Jadi kita tukar dengan sifat ini jadinya 1/9 log 3 dikali 5. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalkan A ini nggak bisa Bu jadi basis, lalu numeriknya juga nggak bisa Bu jadi basis. Maksudnya misalkan seperti ini, 2 dikali 3 log 7 dikali 5, contohnya seperti itu ya. Misalkan kita tukar, tetap aja nih perkalian. Ini juga nggak bisa nih jadi basis karena dia itu perkalian. Jadi kita pakai sifat log B per log A, basisnya jadi apa Bu? Jadi X. Ya, ini adalah sifat yang terakhir. Contohnya seperti ini. Misalkan ada soal 5 log 3 sama dengan P. Nah, ini misalkan dibalik kan jadinya gini nih. 3 log 5 sama dengan 1/P. Nah, terus ditanya 15 log 81. Yuk kita jawab ya. 15 itu perkalian dari 3 dikali 5 ya. 15 3 dikali 5. Lalu kalau 81 9 kali 9 ya. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Jadinya 1 2 3 4. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Ya. Nah, jadi kan bentuknya jadi seperti ini. 15 log 81, 15 kita ganti dengan 3 dikali 5 log 3 pangkat 4. Nah, ini kan kita tukar karena di basis dia ada perkalian. Jadi kita pakai sifat yang ya benar, 1/B log A, jadinya 1/3 pangkat 4 log 3 dikali 5 ya. Nah, dari sini dari sifat yang ini kita kembangkan jadinya sama dengan 1/3 di pangkat 4 kali 3 kali 5. Ini kan ada perkalian nih. Jadi apa kalau perkalian tadi dalam logaritma? Jadi iya, jumlah. 1/3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Ya, ini kan kali jadi jumlah ya. 1/, nah ini kan pangkatnya berapa? 1 ya. 1 kita keluarin, jadinya 1/4 3 log 3 ditambah pangkat berapa ini? 1/4 juga. 1/4 3 log 5. Nah dari sini jadinya 1/1/4 3 log 3 berapa? 1 ditambah 1/4 3 log 5 tadi berapa ya? Masih ada yang ingat? Ya, 1/P. Jadinya 1/1/4 ditambah 1/4 kali 1/P. Nah, dari sini kita lanjutin. Kita kaliin ini dengan 1/P. 1/4 ditambah 1/4 dikali 1/P. Kali 4P 4P sama dengan 4P per berapa? P plus 1. Ya,
Ini hasilnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dan contoh-contoh dari logaritma. Baik anak-anak, mudah bukan mengerjakan logaritma? Setelah ini, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok belajar, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nah, mekanisme cara mengerjakannya adalah silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian dan tanyakan sama Ibu kalau misalkan ada yang belum dimengerti. Lalu setelah kalian menemukan jawabannya, silahkan kalian upload video kalian ke YouTube dan kirimkan link video kalian di grup WA sesuai dengan waktu yang Ibu berikan. Setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan memberikan kalian tugas individu, yaitu pekerjaan rumah. Bagaimana anak-anak? Tetap semangat ya. Hari ini kita sudah belajar tentang logaritma. Logaritma itu apa sih? Logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Definisi dari logaritma adalah A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Oke, benar sekali. Tetap rajin belajar ya anak-anak. Kita adalah generasi penerus bangsa. Ibu akhiri, terima kasih sudah mau menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.